Baik, saya lanjutkan dengan analisis finansial. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, selain melakukan tinjauan dari segi teknis yang sudah panjang lebar kita bahas ya, mulai bab 1 sampai bab 5 yang baru diselesaikan ya. Langkah terpenting lainnya adalah mengkaji aspek finansial dan keekonomian proyek. Pada dasarnya sebelum dilakukan keputusan untuk investasi perlu dilakukan estimasi pengeluaran dan penerimaan selama umur proyek untuk umur pabrik dan juga estimasi future cash flow ya, jadi tidak saja dalam 1 tahun produksi tapi sudah harus dihitung ya sampai berapa lama umur proyek itu ya, aliran dananya, cash flow-nya ya. Di mana aliran keuangan tersebut, aliran dana tersebut akan dipakai sebagai acuan dalam menilai kelayakan proyek ya. Jadi sudah dihitung di awal, ada financial modelnya ya. Di mana dari situ nanti akan ditentukan apakah proyek ini go atau no go, apakah dia atraktif, apakah punya margin keuntungan yang baik, apakah sangat sensitif ya terhadap perubahan harga produk misalnya atau tidak ya. Nah, itu semua dilakukan di dalam analisis finansial ini. Baik, saya lanjutkan. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis finansial ini meliputi yang pertama menghitung atau mengestimasi ya, karena tidak selalu bisa dihitung ya. Karena biaya investasi ini, biaya peralatan ini kan bergantung kepada waktu, bergantung pada jenis alat dan bergantung kepada providernya ya. Jadi di sini menghitung atau mengestimasi biaya modal investasi dan modal kerja ya. Nanti ada penjelasannya apa bedanya. Kemudian menghitung atau mengestimasi biaya operasi atau OPEX, operating expenditure ya. Kemudian menghitung proyeksi pendapatan ya. Jadi pendapatan itu revenue ya. Anda harus bedakan pendapatan ini nanti dengan keuntungan ya. Beda ya. Jadi pendapatan ini ya dari penjualan produk ya kalau pabrik ekstraksi logam. Nah, kalau keuntungan atau penghasilan itu setelah dikurangi biaya operasi, setelah dikurangi pajak ya. Nah, itu yang ketiga ya, menghitung proyeksi pendapatan, lalu membuat model aliran dana atau cash flow model. Salah satu luaran dari mata kuliah ini ya kemampuan Anda membuat cash flow model. Ya. Selain desain ya. Yang kelima adalah menentukan kelayakan keekonomian suatu proyek, pada akhirnya bermuara ke sini ya. Di mana pada dasarnya digunakan 3 tools utama ya, parameter utama untuk menentukan kelayakan proyek ini ya. Yang pertama adalah dari nilai sekarang bersih atau net present value disingkat NPV ya. Lalu yang kedua dari laju pengembalian internal atau internal rate of return singkat IRR ya. Nah, jadi IRR-nya berapa persen ya. Harus lebih tinggi misalnya dari bunga bank saat itu ya. Karena kalau lebih rendah mengapa capek-capek berinvestasi segala macam ya, disimpan di bank hasilnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah periode pengembalian modal atau payback period ya. Jadi ini sudah dihitung di awal ya. Misalnya pabrik Veni sekarang ini rata-rata NPI Veni itu 3-4 tahun sudah kembali ya, cukup bagus ya dengan harga nikel saat ini. Lalu nikel sulfat berapa tahun? Mungkin sedikit lebih lama ya. Tapi ya nanti setelah kembali modal nilai sekarang bersihnya itu lebih tinggi yang mana gitu ya. Itu yang kelima. Kemudian yang lainnya adalah melakukan yang namanya analisis kepekaan atau sensitivity analysis. Apa yang dimaksud analisis sensitivitas ini? Ya, melakukan simulasi bagaimana keekonomian proyek jika parameter-parameter tertentu berubah.
sampai level tertentu. Misalnya bagaimana kalau harga produknya, harga logam turun sampai 20% dari baseline sekarang yang digunakan untuk perhitungan. Ya, lalu terkait dengan kadar misalnya ya, bagaimana kadar emasnya turun sampai 2 gram per ton tuh ya, untuk perhitungan basisnya 3 gram per ton misalnya. Yang kedua ya, kemudian bagaimana kalau kapasitasnya berubah? Ya, kalau diturunkan karena ketersediaan ornya terbatas hanya sampai 50% saja dari desain gitu ya. Bagaimana, apa masih menguntungkan atau tidak gitu ya. Nah, ini yang dibuat modelnya. Ya, yang paling mudah tentu ya apa namanya? Ya ada sheet lainnya Anda berubah berapa kali lipat dari sheet yang baseline calculation-nya ya. Itu yang dilakukan ya. Nah, ini diharapkan ya Anda bisa juga melakukan semuanya ya, mengestimasi biaya modalnya, biaya operasi, menghitung proyeksi pendapatan, membuat cash flow model ya, lalu menentukan kelayakan keekonomiannya dan juga melakukan analisis sensitivitas. Saya bahas satu persatu secara cepat ya. Biaya investasi ini adalah biaya untuk peralatan-peralatan utama, infrastruktur, utilities, dan peralatan pendukung, termasuk biaya untuk kegiatan studi, dalam hal ini feasibility study, lalu juga desain, terutama basic design ya, karena kalau detail engineering sudah ditunjuk kontraktornya, dia yang melakukan ya. Lalu biaya konstruksi, dan kalau ada penggantian setelah sekian lama proyek berlangsung ya, termasuk biaya penggantian atau replacement peralatan. Kemudian modal kerja adalah biaya yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi di luar biaya investasi dan biaya operasi rutin. Misalnya biaya bahan-bahan awal untuk produksi, awal sekali ya, misalnya pabrik elektro refining emas, ya itu kan elektrolitnya itu di awal harus sudah ada ya, yang di situ mengandung emas terlarut ya. Nah, ini tidak termasuk biaya operasi rutin karena tidak terus-menerus diganti. Nah, jadi dipakai untuk sekian lama gitu ya. Lalu biaya apa anoda katoda yang permanen itu modal kerja juga ya, bukan biaya investasi dan juga bukan biaya operasi. Lalu sumber dananya untuk proyek ini bisa dari modal sendiri atau equity ya, bisa pinjaman dari bank, bisa kombinasi ya. Misalnya equity loan-nya rasionya 30-70 ya. Nah, jadi 30 itu dana sendiri yang dimiliki perusahaan, 70%-nya adalah pinjam dari bank. Ya. Jadi ini ada parameter namanya DER, debt equity ratio ya. Misalnya DER-nya 30-70, artinya debt-nya itu 30 kalau 30/70 ya. DER-nya. Nah, ini tadi equity loan 30-70, artinya kan equity-nya 30, loan-nya 70 ya. Nah, nanti perusahaan harus mengembalikan pokok pinjamannya dalam rentang waktu tertentu plus bunga. Ya, nah itulah keuntungan bank itu memberikan pinjaman ya. Dia dapat pengembalian uangnya jelas ya sampai jangka waktu tertentu plus bunga. Ya, oleh karena itu bank itu juga mengevaluasi ya proposal dari perusahaan ya. Makanya ada bankable FS, BFS. Bank juga seringkali mempunyai tenaga ahli di bidang terkait ya, yang meng-hire seorang metallurgis dan keahlian lainnya untuk mengevaluasi ya proposal dari perusahaan ini sehingga tidak terjadi nanti suatu saat kredit macet ya. Jadi kalau macet kan bank juga rugi ya. Nah itu ya yang dilakukan. Oke. Secara umum, basis untuk mengestimasi biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk studi, desain, konstruksi. Tadi sudah pembelian reaktor dan peralatan pabrik dan pemasangannya, instalasinya. Ya, jadi ini reaktor dan peralatan. Kemudian meliputi juga instrumentasi dan kontrol. Ya, meliputi piping, peralatan-peralatan listrik. Ya, lalu fasilitas utility seperti gas, water treatment plant,
peralatan-peralatan yang bergerak, mobile equipment ya, misalnya truk, backhoe gitu ya, dump truck dan seterusnya, ekskavator ya. Lalu infrastruktur, ya, infrastruktur ini ya kantor, jalan, pelabuhan, termasuk juga kalau ada bandara, airstrip ya. Lalu juga tanah, gedung ya. Nah, khususnya ini kalau di brownfield ya, tanah ini. Kalau di greenfield ya, tanah ini bagian dari IUP itu ya. Gedung tentu ya pembangunannya. Kemudian untuk perusahaan tambang yang mempunyai pabrik pengolahan dan ekstraksi, komponen CAPEX ini seringkali diklasifikasikan berdasarkan areanya ya, menjadi CAPEX untuk tambang, CAPEX untuk ore prep ya, ore preparations ya, misalnya pabrik Feni ore prep ini ya sampai ke rotary dryer ya, termasuk ada shaking machine, ada conveyor, ada gudangnya ya. Lalu proses extraction and refining, kemudian supporting plant seperti acid plant ya, dan acid plant ini bisa cukup besar ya, biaya investasinya itu bisa sampai misalnya 250 juta dolar misalnya untuk copper smelter ya. Lalu steam plant untuk pabrik HPAL misalnya harus ada steam plant ya, yang dipakai untuk memanaskan autoclave ya. Kemudian oxygen plant, calcination plant ya, misalnya perlu lime ya, bukan limestone tapi perlu lime karena kecepatan neutralizing-nya itu lebih cepat dibanding limestone, maka perlu calcination plant ya. Karena yang ada di sekitar lokasi ya kapur ya, limestone. Jadi perlu calcination plant. Kemudian H2S plant in case misalnya produknya MSP ya, mixed sulfide precipitate ya, berarti kan harus diinjeksikan gas H2S ya. Lalu utilitas dan servis ini yang terkait dengan air, terkait dengan minyak, terkait dengan kompres air ya, terkait dengan uap air, kemudian infrastruktur. Ya, infrastruktur itu ya jalan, pelabuhan, perkantoran gitu ya. Termasuk juga tailing dam, yaitu masuknya infrastruktur. Sebagai contoh, CAPEX untuk proses plant pabrik HPAL dengan produknya berupa intermediate product ya, intermediate product itu bisa MHP, bisa MSP ya, artinya bukan sampai nikel murni. Adalah biaya-biaya untuk pengadaan peralatan dan fasilitas berikut. Pertama adalah ini processing plant-nya saja ya, autoclave feed preparation system. Jadi sebelum selari itu diumpankan ke autoclave kan ada ya penyiapan selarinya dulu kan sampai % tertentu, lalu ada holding tanknya ya, simpan dulu kan, nggak bisa langsung dimasukkan preheater. Lalu ada preheater vessel. Preheater vessel ini yang menggunakan uap yang dikembalikan dari flash vessel ya. Nah itu autoclave feed preparation system tentu sudah dihitung ya, jumlahnya berapa, tangkinya, diameternya berapa, lalu materialnya apa, jadi bisa dihitung. Atau juga tentu dari teknologi providernya ya, dari penawaran dari suatu teknologi provider atau ini ya yang mempunyai peralatan-peralatan tersebut ya, dari dari perusahaan yang menjual peralatan itu ya. Kemudian pressure lead circuitnya atau clave-nya ya, dan its supporting equipment ya, peralatan support ini ya, misalnya valve-nya, pompanya dan lain-lain ya. Lalu flashing system tadi saya sampaikan, setelah autoclave kan ada flashing. Lalu autoclave seal water cooling system ya, sealnya, piping, discharge neutralizations, kemudian CCD, penyimpanan PLS-nya, netralisasi tailing, sirkuit presipitasi MHP atau MSP atau nikel sulfat. Tapi kalau sulfat ini sudah bukan intermediate ya, sudah produk yang murni ya, sudah kelas 1. Ini saya hapus saja sulfatnya ya, sulfate-nya. Jadi kalau sulfite ya. Lalu juga untuk pemompaan selari tailingnya dan fasilitas untuk tailing disposalnya. Ya, apakah dalam bentuk dam atau mau menerapkan dry stacking, dry tailing ya, tentu harus ada filter, harus ada area untuk
menempatkan tailing kering tersebut. Ini contoh estimasi saja yang dipublikasikan di internet ya, dan sudah agak lama, tahun 2007 ya. Ini proyek Expal di Mindoro, Filipina, yang sampai saat ini tidak dieksekusi ya. Kalau di Filipina itu kan adanya di Coral Bay ya, Sumitomo, dan di Taganito ya. Nah, Mindoro ini tidak dieksekusi sekira ya. Ini ada 2 unit autoclave yang paling tinggi ya biaya investasinya ya untuk autoclave ini. Kemudian fasilitas pendukung, air, utilities, infrastruktur kecil ya, untuk proses plan. Nah, untuk general ini ya kantor dan lain-lain ya. Temporary construction facilities untuk konstruksi sementaranya ya. Charge lainnya, lalu untuk tambang dan owner charge, dan kontingensi ini sudah termasuk kontingensi itu ini ya, yang dilebihkan kalau ada biaya lain yang di luar yang direncanakan. Nah, ini sampai 25% ya, kontingensinya cukup tinggi ya, 25% dari 1,1 billion US ini ya, sehingga totalnya ini sudah 1,4 billion ya, ini tahun 2007 ya, untuk kapasitas produksi 37.000 ton nikel dalam MSP ya. Anda bisa cari itu yang di Pulau Obi itu ya, Harita itu 30.000 ton nikel dalam MHP ya, biaya investasinya kurang lebih itu mendekati 1 billion ya US. Nah, ini contoh capex untuk heap leach. Ya, Anda bisa lihat di sini asset plan cukup tinggi ya. Ini dalam Australian dollar, processing plan, lalu dibedakan heap leach pad-nya. Processing plan ini untuk presipitasi besi, untuk presipitasi MHP-nya ya. Lalu EPCM ini untuk kontraktornya ya. EPCM itu singkatan dari Engineering, Procurement, Construction, Management ya. Jadi diserahkan proyeknya itu ke perusahaan EPCM ini ya. Ini 56 juta Australian dollar, totalnya adalah 865 untuk 20.000 ton nikel dalam MHP ya. Ini pun sekira tidak dieksekusi ya tahun 2008. Itu tadi contoh biaya investasi ya, kira-kira seperti itu ya, dan namanya juga estimasi ya. Nanti itu ada tahap-tahapan di mana plus minus 30%, nanti plus minus 15%. Jadi ya ada meleset-melesetnya ya. Makanya tadi ada kontingensi itu ya, sampai 25%. Nah, seperti itu. Nah, Anda juga di tugas besar Anda juga lakukan saja ya, estimasi biaya capex itu tentu harus semuanya diperhitungkan ya. Gitu. Lalu biaya operasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai semua kegiatan operasi hingga produk siap untuk dijual ya dan dipasarkan. Di mana komponennya yang pertama untuk pabrik ekstraksi logam tipikal adalah bahan habis. Ya. Atau consumable seperti reduktor, misalnya reduktor cool ya, flux ya, misalnya silika untuk copper smelter itu ya, reagent blindi, asam sulfat ya, flokulan, bahan bakar misalnya fuel coal atau minyak diesel ya, itu bahan habis ya. Nah, untuk pabrik-pabrik tertentu seperti pabrik pengolahan emas, consumable ini berkontribusi utama ya terhadap biaya operasi, mungkin sekitar 40-50% ya. Biaya sianida, lalu biaya bola gerus, ya itu termasuk consumable ya. Biaya energi listrik itu cukup tinggi, khususnya untuk milling ya. Nah, selain itu ada labor ya, biaya pekerjaannya mulai dari manajer, engineer, operator, tentu sampai ke level ini ya, CEO ya. Lalu administrasi, service ya. Kemudian biaya maintenance ya, seringkali ini diperkirakan sekitar 15% dari biaya operasi total ya. Lalu biaya raw material kalau ini beli ya, jelas itu menjadi komponen biaya utama. Misalnya copper smelter, dia beli putus konsentrat ya, PT Smelting beli ke Freeport ya, biaya utamanya di situ. Dia harus menyediakan dana untuk membeli bahan baku. Tetapi tidak selalu mekanismenya begitu ya. Misalnya pemurnian emas.
logam mulia, Pulau Gadung, Antam itu tidak membeli dorbulion. Ya, jadi dia menjual jasa saja, ya, jasa pemurnian. Ya, jadi perusahaan tambang emas itu membayar jasa pemurnian saja, ya, mereka tidak menjual dorbulion ke Antam. Kemudian transportasi produk, pajak, depresiasi, asuransi, biaya administrasi perkantoran, ya, biaya komunikasi, telepon dan lain-lain, ya, internet, biaya pemasaran, ya, lalu juga biaya untuk pengelolaan lingkungan, biaya untuk community development, ya, ini harus dikeluarkan, ya, ada, ya, untuk community development, untuk membina masyarakat setempat, biaya riset, ya, nah ini perusahaan-perusahaan kita biaya riset ini yang masih terbatas, ya, jarang perusahaan yang melakukan riset, ya. Oke, contoh perincian komponen biaya operasi untuk proyek Expal tadi yang di Filipina tadi, ini tahunnya lebih muda. Ini diklasifikasikan per area, ya. Jadi tambang dan transportasi sekian, ya, processing, utilities, administration. Jadi totalnya 191 juta per tahun, ya. Kalau dikonversi menjadi USD per pound nikel 2,36. Ya, seringkali begitu, ya. Biaya itu dikonversi menjadi berapa USD per satuan berat produk atau kadang-kadang per ton ore. Ya, nah kalau sudah persatuan berat produk, Anda bisa memperkirakan margin keuntungannya itu berapa, gitu, ya, besar atau kecil. Misalnya ini OPEC-nya 2,36 USD per ton NI, ya. Nah, berapa harga NI? Ya, jadi kalau harga NI itu Anda kalikan dengan produksinya, ya, lalu Anda kurangi dengan biaya operasi dan pajak, itulah margin keuntungannya, ya. Itu. Nah, biaya operasinya ini tadi, produksi Anda berapa, nah USD per poundnya berapa biayanya, tinggal tahu, ya, biaya operasinya. Gitu. Dari situ harga komoditasnya sekian, gitu, ya, dikurangi atau selisihnya jauh dengan biaya operasi, berarti marginnya tinggi. Gitu, ya. Nah, tapi kalau Anda misalnya contoh saja, gitu, ya, ingin mengolah satu raw material, gitu, ya, dengan leaching menggunakan asam sulfat, harga asam per kilonya, gitu, ya, lebih tinggi dengan harga produknya. Nah, itu tentu, wah, ini sudah kurang menguntungkan, gitu, ya. Belum lagi biaya-biaya lainnya, ya, biaya transportasi produknya. Ini untuk contoh produk yang murah, ya. Yang murah misalnya apa? Misalnya ya untuk menghasilkan apa? Misalnya MGU untuk pupuk, gitu, ya. Nah, jadi harus diperhitungkan di sana, ya. Oke, di sini saya berikan satu contoh perhitungan, ya. Dimulai yang simpel dulu, nanti ke contoh-contoh lainnya. Pada contoh berikut, Anda diminta menghitung, yang pertama adalah revenue, ya. Kemudian nanti Anda diminta menghitung keuntungan sebelum pajak, ya. Jadi pertama adalah revenue dulu, lalu pendapatan bersih, lalu keuntungan sebelum pajak, dan keuntungan bersih setelah pajak, ya. Ini diminta menghitung itu. Nah, baru nanti setelah diajarkan cara menghitung cash flow-nya, Anda juga harus bisa menghitung cash flow-nya, ya, sampai ke net present value, IRR dan payback period-nya. Ya, itu yang diminta. Nah, ini kasusnya adalah rencana untuk pengolahan kembali spent ore dari heap leach. Ya, sebuah perusahaan tambang emas yang menerapkan teknik heap leaching berencana mengolah kembali spent ore. Spent ore itu biji sisa yang masih ada di tumpukan itu, ya, di leach pad. Di mana ternyata setelah dilakukan analisis, untuk biji tipe transisi dan
sulfida itu masih tinggi kadar emasnya ya yang tersisa di situ ya wajar karena untuk tipe transisi dengan sulfida yang lebih tinggi dan juga biji sulfida kalau heap bleach-nya konvensional disemprot cyanida saja tanpa ada preoksidasi ya tidak terekstraksi emasnya ya. Nah, ini akan diekstraksi. Ya. Di mana setelah dilakukan serangkaian pengujian metalurgi, rute proses yang dipilih adalah crushing, grinding, flotation. Jadi melalui proses flotasi karena difokuskan untuk tipe sulfida yang kadarnya masih tinggi. Kemudian setelah flotasi ada intensive cyanidation. Cyanidasi intensif yang dilakukan terhadap konsentrat flotasi. Ya. Nah, nanti produk dari intensive cyanidation ini, pregnant solution-nya akan diproses dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada. Jadi sebelumnya pabrik itu merecovery emas dari pregnant solution pond ya melalui adsorpsi dalam serangkaian resin vessel ya. Nah, itu dipakai ya. Karena ini sudah ditutup ya pabriknya, tapi fasilitas itu masih ada, masih bisa dipakai. Kemudian dari situ ada elution, ada electrowinning juga masih ada fasilitasnya ya, sehingga tidak ada investasi untuk itu. Kemudian juga detoksifikasi cyanida juga masih ada, tidak perlu investasi baru. Ya, jadi itu basis perhitungannya. General flow sheet-nya adalah sebagai berikut ya. Spent ore yang masih berada di leach pad, masih tertumpuk di sana, itu akan dilakukan hauling. Hauling itu pembongkaran ya. Tentu difokuskan ke bagian yang sulfida dan transisi ya. Nah, ini bisa sebagai fungsi ketinggian atau juga sudah diklasifikasikan sel-sel heap leach-nya untuk yang mengolah sulfida transisi itu ya. Jadi secara umum di ore body-nya itu kan kalau lebih dalam itu kan cenderung masih sulfida ya. Nah, nanti sebelum oksida ada transisi baru oksida ya. Di mana yang oksida ini relatif emasnya sudah bebas ya, free gold karena kan sudah mengalami oksidasi ya. Nah, seperti itu. Nah, dilakukan hauling, pembongkaran. Jadi ada biaya yang sudah dihemat di sini yaitu biaya penambangan. Kalau dari ore biasanya open pit ya, kalau heap leach itu kan ada proses untuk blasting ya, ada transportasi. Nah, ini hanya pembongkaran saja. Kemudian peremukan dan penggerusan ya, yang sebelumnya ini tidak dilakukan ya. Jadi crusher ini termasuk investasi baru. Tapi umumnya heap leach ada ya, permukaan yang baru-baru ya. Kalau penggerusan jelas tidak ada. Permukaan dan aglomerasi. Nah, nanti setelah milling ada flotasi, dihasilkan konsentrat, ini dilakukan regrinding lagi, baru intensive cyanidation. Nah, ini yang biru muda ini fasilitas yang sudah ada ya, adsorpsi dengan resin dan elusi, electrowinning, smelting, dot bullion. Jadi ini existing facilities. Kemudian flotasi, tailingnya ini langsung ke TSF ya. Jadi tidak perlu detoksifikasi cyanida. Block flow sheet lengkapnya adalah sebagai berikut. Spent ore ini dilakukan hauling, pembongkaran ya. Ini hauling and transportation ya. Lalu transportasi kemana? Ke unit shock crusher-nya ya. Ada crushing, lalu ada klasifikasi, nanti oversize-nya ke secondary crusher ya. Ini primary crushing ya dengan jaw crusher, secondary bisa dengan cone crusher ya. Lalu nanti undersize-nya ini ke milling ya, yang terkoneksi dengan cyclone ya. Nanti underflow-nya balik ke milling, overflow-nya ini ke flotasi ya, di mana flotasi menghasilkan tailing dan konsentrat. Tailingnya ini dilakukan pencucian, lalu dumping di TSF, lalu konsentratnya ini di slide berikutnya dilakukan regrind lagi ya, karena flotasinya itu masih pada ukuran yang kasar, misalnya 150 mikron ya. 150 mikron itu berapa mes? 100 mes ya. Kalau 75 mikron kan 200 mes ya. Nah, ini flotasinya pada ukuran yang lebih kasar sehingga cost untuk millingnya itu tidak besar ya. Ketika masih biji yang banyak,
millingnya hanya sampai 150 mikron ya. Jadi sudah cukup itu untuk mendapatkan recovery flotasi yang baik untuk biji ini ya. Lalu karena leaching itu perlu lebih halus ya, dilakukan regrind lagi ya, baru nanti intensif leaching. Nah, produknya itu tidak thickening tapi filtrasi langsung. Solidnya ini dilakukan detoksifikasi ya, tentu dilakukan penambahan air lagi untuk membentuk dalam bentuk selari ya. Baru ke final tail-nya. Nah, larutannya dilewatkan resin vessel atau kolom ya. Nanti loaded resinnya ini dilakukan elusi. Barren solutionnya dipakai kembali untuk intensive leaching. Kemudian electrowinning, sisa air larutannya dipakai kembali untuk elution ya, dihasilkan AOAG, dilakukan smelting untuk menghasilkan d'or bullion ya. Jadi konsep prosesnya seperti itu. Nah, ini adalah basis perhitungan finansialnya ya. Pabrik hanya akan mengolah spent ore tipe sulfida yang kadarnya masih relatif tinggi. Ya, tentu ini sudah dilakukan sampling di berbagai titik. Ya, nah ini basis perhitungannya, average grade-nya adalah 1,89 ppm ya. Dan direncanakan kapasitas produksinya ya, ore-nya itu adalah 250.000 ton, bukan konsentratnya ya, ini ore-nya. Dengan grade AU 1,89 dan rencana produksi 11 tahun. Di mana tahun pertama dan tahun terakhir direncanakan kapasitas pengolahannya masing-masing separuhnya ya, 125.000 ton. Ya, jadi di awal belum bisa full capacity ya, kan masih awal-awal ya. Jadi 125.000. Jadi ditabulasikan pada tabel berikut. Total biji yang akan diolah 2.500.000 ini perkalian 250.000 kali 10 ya, karena tahun pertama 125.000, tahun ke-11 125.000 juga. Ya. Kemudian ini average grade-nya, total yield-nya ya, total yield-nya ini tidak begitu tinggi ya. Ya, untuk emas dalam biji sulfida memang relatif lebih sulit ya diekstraksi, tapi ini kan dari spent ore ya, yang sebelumnya dianggap itu sudah buangan ya, sudah sisa pengolahan. Nah, total yield-nya 75%. Nah, ini harga emasnya ini mungkin terlalu rendah ya, tidak update nilai sekarang, tapi nggak apa-apa, kan hanya untuk menunjukkan kepada Anda perhitungannya saja. Ini 1.200 USD per troy ounce dengan biaya operasinya sudah proporsionalkan ke ton ore ya, ton ore kering. Ya, 14,46 USD per ton ore. Kemudian royalti terhadap emas yang dihasilkan 3,75%. Pajaknya corporate tax ya, jadi pajak badan itu 30%. Lalu depresiasinya dihitung selama umur proyek ini 11 tahun linear ya. Nanti akan saya jelaskan depresiasi itu apa dan depresiasi linear itu bagaimana. Kemudian ini perincian biaya modalnya. Ya, ini diperoleh setelah melakukan kajian sebelumnya ya, dan ini dari potensial vendornya ya, yang nanti diperkirakan nanti akan ditunjuk ya, atau memenangkan tender gitu ya, kalau melalui proses tender untuk membangun fasilitas tadi ya, crushing, grinding, intensive leaching, flotasi, intensive leaching dan seterusnya ya. Jadi ini fasilitasnya. Ya, ini cyanide detox masih ada tambahannya di sana ya. Nah, ini crushing, milling, flotation, regrind, cyanide detox, services, tailing dam ya. Nah, sebelumnya heap leach itu kan tidak perlu tailing dam ya. Nah, ini karena menghasilkan slurry ya, maka ini perlu tailing dam 3 juta USD ya, tidak terlalu besar kan kapasitasnya. Sehingga total capex-nya adalah sekitar 18 juta USD ya, untuk kapasitas pengolahan 250.000 ton biji per tahun ini ya. Ya, 18 juta USD ini bisa Anda rupiahkan kan, dikali 15.000 katakanlah mudahnya ya. Katakanlah dibulatkan jadi 18 gitu. Jadi kalau
10-nya kan 180 miliar ya, berarti ditambah 90 ya, sekitar ya 300 miliar ya rupiah. Kemudian untuk biaya operasi diberikan di sini ya, meliputi komponennya ini biaya pemuatan dan pengangkutan, biaya pemurnian, biaya bahan habis. Ini untuk spend or-nya ya. Untuk spend or-nya, pemurnian ini sudah dinormalisasikan atau diproporsionalkan ke ton or. Lalu bahan habis juga sama ke ton or. Biaya tenaga kerja ini yang apa namanya tidak per ton or, tetapi per tahun ya. Ini juga harus dihitung terpisah nanti ya. 620.000 USD per tahun ya, sekitar berapa? 10 miliar ya. Kemudian biaya listrik, biaya maintenance, biaya administrasi ya, dan overhead, sehingga totalnya adalah 14,46 USD ya per ton or biaya operasinya. Nanti Anda bisa pakai langsung finalnya ya, total biaya operasi. Nah, ini perincian biaya bahan habis ya, yang ada di sini ya. Bahan habis yang ketiga ini 6,82 ini dari mana? 6,82 ini dari sini ya, perhitungannya meliputi cyanide briquette ya, briquette cyanidanya, lalu benlime untuk leaching dan untuk detox, hidrogen peroksida untuk leaching karena intensif leaching ya, menggunakan H2O2 ya, karena DO-nya kan lebih tinggi. Lalu grindingnya ada tiga jenis ya. Untuk primary ini 80 mili dan 50 mili. Untuk regrind ini 32 mili pula gerusnya ya. Semua sudah dihitung per ton or. Koper sulfat untuk detox, flokulan untuk pengentalan, koagulan, NaOH ini untuk elusi, sodium benzoat untuk elusi, bora untuk smelting dot bullion, solar untuk elusi untuk pemanasan ya. Reagen flotasi ya, santat MIBC, sodium metabisulfit ya, ini untuk detox, sehingga totalnya ini US per ton or-nya 6,82 ya, sudah dimasukkan ke sini ya, 6,82 USD per ton or. Nah, Anda diminta menentukan pendapatan bersih ya, dalam hal ini income dari penjualan emas dikurangi royalti ya, jadi pendapatan ya, bukan keuntungan ya. Lalu dari situ diminta menghitung keuntungan sebelum pajak atau EBT, earning before tax ya, dan diminta menggunakan depresiasi linear selama 11 tahun dengan nilai sisa pabriknya 0 ya. Jadi depresiasi itu penyusutan ya, jadi nilai awal pabrik, nilai investasinya tadi kan sekian ini ya, lalu nilai sisanya dianggap 0, sudah tidak akan dipakai lagi, alat-alat tidak akan dijual lagi. Nah, jadi nilai awal sekian dikurangi nilai sisanya dikurangi 0. Nah, kalau linear ya dibagi umur depresiasinya, berarti dibagi 11 ya. Itulah depresiasi per tahunnya. Oke, kemudian setelah itu, setelah dihitung keuntungan sebelum pajak, terakhir keuntungan bersih setelah pajak ya, tinggal sebenarnya ya dikurangi pajak aja yang nomor 2 itu. Ya. Nah, untuk proyek ini dibiayai sendiri ya, 100% equity. Jadi tidak ada nanti perhitungan untuk pengembalian pokok pinjamannya dan juga bunganya ya. Jadi tidak ada perhitungan itu, tapi nanti di contoh berikutnya bisa diberikan oleh saya ya. Contoh perhitungan tahun ke-1 ya. Diminta menghitung apa tadi? Menghitung 3 ini kan. Pendapatan bersih, keuntungan sebelum pajak, keuntungan bersih atau keuntungan setelah pajak atau net profit. Untuk tahun ke-1 produksi bijinya 125.000 ton ya. Dari 125.000 ton biji kering ini ya, akan diperoleh emas berapa? Ya, kadar 1,89 gram per ton kan. ppm itu kan gram per ton, kali ton ornya 125.000 kali total yieldnya, yaitu kan dalam gram ya,
kan 1,89 gram per ton dibagi 1000, jadi dapat dalam kilo. Ya, nah Anda jadikan troy ounce, ya, karena harganya kan 1.200 USD per troy ounce, ya. Jadi emas yang diperoleh dalam troy ounce adalah 177.000 kembali dalam gram, ya, dibagi sekian gram per troy ounce, ya, 31,1 gram per troy ounce. Jadi diperoleh troy ounce emasnya adalah 5.697, ya, di mana satu troy ounce itu 31,1 gram. Nah, setelah dihitung emas yang diperoleh dalam troy ounce, berapa pendapatan dari penjualan emas? Jumlah emas yang dihasilkan dalam troy ounce 5.697 dikalikan dengan harganya tadi dalam basis perhitungan adalah 1.200 USD per troy ounce, sehingga pendapatan dari gold sales ini, dari penjualan emas ini adalah 6,84 juta USD, ya, pada tahun ke-1, ya. Lalu royalti yang harus dibayarkan ke pemerintah adalah 3,75% dari emas yang dihasilkan ini, ya. Dari good sales ini, sehingga 3,75% kali 6,84 juta, 0,26 juta USD, ya, ini disetorkan ke pemerintah, sehingga pendapatan bersihnya adalah gold sales, bukan keuntungan, ya, pendapatan, ya, gold sales dikurangi royalti 6,84 juta USD dikurangi 0,26, 6,58 juta USD. Ya. Nah, ini saya tampilkan dalam slide karena untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan rinci saja, ya. Tentu ini perhitungan ini ada di dalam suatu financial model, ya, menggunakan software, ya, menggunakan Excel, ya. Ada financial modelnya. Oke, itu menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi, keuntungan sebelum pajak, ya. Keuntungan sebelum pajak, ya, tinggal dikurangi pajaknya. Tetapi untuk menghitung pajak ini Anda harus menghitung dulu depresiasinya, ya. Di mana depresiasi itu akan mengurangi pajak. Jadi formulanya sebagai berikut. Keuntungan sebelum pajak, pendapatan bersih dikurangi biaya operasi, ya, dikurangi depresiasi. Ya, jadi depresiasi ini akan mengurangi nanti pengali pajaknya, ya. Jadi kita pendapatan bersih tadi sudah dihitung, biaya operasinya adalah 14,46 USD per ton ore, kali ton ore-nya adalah 125.000 ton. Sehingga biaya operasinya tahun ke-1 adalah 1,81 juta USD, ya. Jadi dalam 1 tahun kurang lebih ya berapa, 20 miliar rupiah lah, ya, biaya operasinya itu. Nah, lalu depresiasinya ini dihitung dengan formula depresiasi linear, ya. Jadi biaya investasi dikurangi nilai sisa dibagi umur proyek, biaya investasinya sekian 17,9 juta USD, ya, dibagi nilai sisanya 0 dikurangi 0 dibagi 11, jadi per tahun adalah 1.627.210, ya. Jadi depresiasinya adalah penyusutan asetnya adalah 1,63 juta USD, ya. Nah, ini nanti menjadi pengurang keuntungan sebelum pajak, ya. Di 6,58 tadi keuntungan bersihnya dikurangi biaya operasi 1,81 dikurangi depresiasi 1,63 diperoleh keuntungannya sebelum pajak adalah 3,15 juta USD. Nah, ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan saja, ya, diajukan, boleh dipotong, ya, penjelasan saya.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Em, mau bertanya, kalau misalnya di ekonomi teknik kan waktu itu kita belajar ada yang alat-alat misalnya yang bisa disewa ya, Pak. Nah, Nah, kalau disewa itu, kalau di pabrik apa ekstraksi itu kira-kira seperti apa ya, Pak? Dan eh, gimana mekanismenya gitu untuk pembayarannya? ya, jadi kalau sewa masuknya adalah biaya operasi ya, bukan biaya investasi. Ya kan, karena kan rutin itu kan, sewanya dalam setahun berapa itu yang dibayarkan kan gitu ya, atau bahkan dalam waktu yang lebih pendek. Tapi kita menghitung cash flow-nya kan tahunan ya. Jadi masuknya biaya operasi, nanti dimasukkan itemnya itu sewa peralatan gitu ya. Kemudian bagaimana mekanismenya? Ya biasa saja saya kira ya, dengan kontrak misalnya ya. Eh, Jangka waktu sewanya berapa, lalu biaya sewanya berapa, dan beberapa aspek detail lainnya ya, misalnya kalau ada kerusakan, lalu operatornya siapa gitu ya, dan seterusnya. Saya kira gitu deh. Tapi kalau beli ya tentu itu menjadi biaya investasi yang harus dikeluarkan, yang barangnya dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, memang itu sewa lalu outsourcing itu memang ini ya, bagian dari bisnis juga gitu ya. Jadi perusahaan tidak mau semuanya diurusi oleh dia ya. Misalnya apa? Catering ya, dia nggak ngurusi, itu di outsource saja gitu ya. Jadi tidak termasuk biaya dia gitu ya. Outsource berapa gitu ya, itu yang dia bayarkan langsung gitu ya. Jadi tidak apa, mengurusi yang demikian, termasuk yang besar-besar, misalnya tambang bisa dikontrakkan juga ya. Dia misalnya dia mau fokus pengolahan, penambangannya dikontrakkan ke kontraktor pertambangan gitu ya. Itu outsource seperti itu. Yang lain-lain seperti misalnya cleaning service itu bukan bagian dari pegawai organik ya. Dia tidak mengeluarkan dalam payroll bulanan gitu ya. Jadi langsung ke paket ke perusahaan penyedia cleaning service itu. Ilustrasinya seperti itu. Mau Oke, bertanya lagi, Pak. ya silakan, boleh. Jadi kalau ini kan depresiasinya 11 tahun ya, Pak. Ya, Kalau setelah itu kira-kira alat-alat dari ekstraksi itu dijual atau dikemanakan ya, Pak? ya, jadi Lagi, Pak. bisa beberapa skenario ya. Ketika kondisinya bagus, ya sebenarnya bisa disewakan, bisa juga dijual ya. Atau juga bisa berhenti menjadi besi tua. Jadi bergantung pada kondisi peralatan dan bergantung kepada opportunity yang ada saat itu. Misalnya ada project lain gitu ya yang pas kapasitasnya itu. Oke, ini masih berfungsi semua, crusher, ball mill gitu ya. Udah, daripada dia beli baru mahal ya, dia beli second. Nah, artinya ada cash lagi itu ya yang masuk ke perusahaan itu. Gitu. Tapi tentu cash ini tidak besar ya, kan barang second kan gitu. Sehingga ya kadang-kadang dianggap nol gitu ya, nilai sisanya itu gitu. Dan ketika di awal tidak ada skenario itu ya dianggap nol nilai sisanya gitu. Lalu harus diperhitungkan juga perusahaan yang akan membeli itu biaya dismantling dan transportasinya ya. Itu mencopot semua alat itu biaya juga itu. Lalu harus dites satu persatu. Jangan sampai dia beli memang miring harganya, tapi ternyata biaya servisnya lebih mahal. Gitu ya. Itu dismantling ini. Lalu transportasi, lokasinya di mana? Misalnya proyeknya di Halmahera sana, gitu ya. Alat bekasnya ini di Jawa Barat, di pedalaman. Wah, ngangkutnya berapa itu? Gitu ya, itu harus diperhitungkan juga. Gitu ya. Tetapi itu saya masuk dengan opportunity yang ada saat itu. Ketika ada proyek yang bagus, lokasinya nggak jauh, ya, lalu kapasitasnya mirip-mirip, ya mengapa tidak, gitu ya, sama-sama menguntungkan itu, gitu. Nah seperti itu deh.
Baik, baik, terima kasih Pak. Ya, Kalau saya ya boleh, boleh. mau bertanya Pak. Ya. Tadi kan di working capital itu dijelaskan kalau itu biaya yang di awal ya Pak. Ya. Itu biayanya itu berarti hanya di awal saja kayak mirip-mirip capex atau itu biaya operasional juga Pak? Maksudnya annual gitu bisa per tahun gitu kayak opex. Oh, Terus hanya di awal. pertanyaan, hanya Di di awal awal. deh kalau untuk yang itu. Kalau annual, oke, operasi gitu. Misalnya gini, Anda elektro refining emas gitu ya. Itu kan elektrolitnya ada AuCl gitu ya. Lalu ada HCl. Nah, elektrolit ini kan dipakai terus itu. Pakai terus. Nah, jadi tahunannya praktis ya tidak perlu lagi gitu ya. Kan masa AuCl mau dibuang emasnya kan? Pakai terus itu. Ya, tapi nanti ada yang tahunan itu ada gitu ya. Selain itu gitu ya, misalnya listrik itu kan ya selalu ada kan biaya listrik. Ya, tadi gimana yang berikutnya? Baik Pak, jadi kalau yang selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya saat, kan ini kan kalau misalnya yang kita bangun pabrik dari awal itu kan berarti ada beli tanah gitu ya Pak, atau biaya perizinan ke negara. Nah, kalau misalnya tanahnya tersebut ada yang punya warga kan berarti harus ada biaya pembebasan lahan. Nah, itu biaya pembebasan lahan itu masuknya ke mana ya Pak? Itu termasuk modal kerja itu. Oke, Ya, karena kan bukan investasi kan itu, biaya yang dinamis kan. Itu kalau tanahnya Anda beli sekian juta per meter biaya investasi, tetapi biaya pembebasannya ini kan dinamis ini. Ya kan kadang berbasiskan negosiasi, berbasiskan lokasi kan. Lokasinya strategis dia lebih mahal gitu. Nah, itu termasuk biaya modal kerja tadi. Itu Anda bisa masukkan di sana. Gitu ya. Jadi dari berapa kepala keluarga misalnya gitu ya. Anda sebenarnya juga bisa average kan ya. Meskipun bervariasi, average berapa itu. Nah, itu yang harus Anda keluarkan di awal kan. Berikutnya kan enggak gitu. Tapi yang namanya pembebasan itu kan bukan investasi kan. Investasi itu adalah yang nanti suatu saat sebenarnya itu kembali gitu. Atau harganya tidak turun gitu. Nah, gitu. Gitu deh. baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Tadi pertanyaan berikutnya keuntungan setelah pajak ya, ya gampang ya. Keuntungan sebelum pajaknya sekian, setelah dikurangi depresiasi. Nah, pajaknya ini bukan pajak yang sifatnya keperorangan, ya, bukan pajak penghasilan gitu ya, tapi corporate tax atau pajak badan. Ya, jadi langsung apa persennya berapa? Ini saya skip dulu yang depresiasi tadi. Saya kira Anda sudah tahu ya, sudah ada di ekonomi teknik. Nah, jadi pajak itu 30%. Jadi corporate tax kali keuntungan kotor ya sebelum pajak yang sudah dikurangi depresiasi. Ya, jadi 30% kali 3,15. Jadi 0,94 juta ini pajaknya ya. Yang ini disetor ke negara ya. Sehingga keuntungan bersih setelah pajak adalah keuntungan kotor sebelum pajak dikurangi pajaknya. 3,15 dikurangi 0,94 atau bisa juga langsung Anda 70% dari keuntungan kotornya ya. Jadi 2,2 juta USD. Ini keuntungan bersihnya ya. Dari sini Anda sudah punya gambaran sebenarnya ya. Setahun untung 2,2 gitu ya. 10 tahun 22 gitu ya. Ya kurang begitu menarik ya kelihatannya tadi. Tapi ini yang tahun pertama ya yang 125.000. Nah, kalau 250.000 kan 2 kali lipatnya. Ya 4,4 gitu ya. 4,4 5 tahun sudah 20 juta balik modal. Padahal ini mengolah spend or ya. Oh, berarti atraktif nih proyeknya kan gitu ya. Oke. Ya, ini tadi sedikit kembali ke depresiasi ya. Depresiasi itu penurunan dan nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya, merupakan biaya non cash yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan
Dalam konsep akuntansi, depresiasi ini adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak, sehingga pengaruh waktu dari penggunaan aset itu dapat terwakili. Lalu metodenya ini tidak hanya garis lurus sebenarnya ya. Ada metode declining balance, metode sum of the years digits ya. Nah, ini orang accounting yang lebih mendalaminya ya. Nah, kita tadi pakai yang apa namanya straight line ya. Kemudian sistem perolehan biaya dipercepat. Oke, jadi ini tadi yang depresiasi linear kita sudah ya. Oke, kita masih ada waktu. Saya lanjutkan dengan perhitungan aliran dana ya, atau cash flow. Sebenarnya tadi kita sudah menghitung ya aliran dana itu, tinggal ditabulasikan selama umur proyek ya. Kemudian juga memperhitungkan nilai waktu dari uang ya, atau discounted cash flow. Jadi aliran dana atau cash flow ini merupakan apa namanya aliran dana yang berhubungan dengan pendapatan atau revenue dan atau keuntungan atau profit yang ditimbulkan karena adanya pembelanjaan dan atau investasi. Jadi definisinya seperti itu. Nah, analisisnya ya, analisis yang berkaitan dengan itu. Apabila analisis cash flow itu memperhitungkan nilai waktu dari uang, maka disebut dengan discounted cash flow. Ya, jadi kan nilai uang itu kan sebagai fungsi waktu. Ya, saya dulu SPP saya tahun 92 ya 240.000 ya. Sekarang bandingkan dengan Anda. Ya mungkin nilainya sama ya, mirip ya. Atau kupat tahu dulu saya di Simpang Dago itu 400 rupiah itu masih ingat ya. Nah, sekarang berapa itu? Nah, nilai waktu dari uang gitu ya. Cash flow ini biasanya dihitung dengan basis perhitungan per tahun. Ya, umumnya per tahun itu. Tapi kalau Anda proyeknya singkat ya, mau tak mau Anda hitung lebih singkat ya. Misalnya proyeknya 3 tahun. Ya, Anda hitung per bulan gitu ya. Tapi proyek ekstraksi logam umumnya ini kan 20 tahun gitu ya, 10 tahun paling tidak kurang lebih. Itu dihitung per tahun. Jadi per tahun yang ditentukan melalui pengurangan aliran dana keluar atau cash outflow dari aliran dana masuk atau cash inflow. Untuk menghitung aliran dana diperlukan perhitungan berikut ya. Yang pertama perhitungan pendapatan atau revenue. Tadi sudah diberikan contohnya. Kemudian perhitungan biaya investasi, perhitungan working capital, perhitungan biaya operasi, lalu depresiasi, pajak, royalti. Kalau ada pinjaman berarti pembayaran pokok pinjaman dan bunganya ya. Lalu kalau ada revitalisasi, misalnya penggantian alat setelah sekian tahun juga harus dihitung ya, berapa biayanya. Atau namanya sustaining capex ya. Jadi biaya investasi untuk keberlangsungan pabrik itu bisa berjalan. Jadi ada capex awal, ada sustaining capex yang bisa juga dibagi rata juga sebenarnya ya. Per tahun atau tahun sekian gitu ya. Nanti ada tambahan capex berapa. Jadi ini untuk menghitung cash flow kita perlu angka-angka ini ya. Saya lanjutkan. Jadi langkah-langkahnya mirip dengan tadi sebenarnya. Pertama ada gross profit, keuntungan kotor ya. Ini total pendapatan dikurangi biaya operasi, dikurangi depresiasi tadi ya, pendapatan kotor tadi. Lalu dihitung pajak, jadi tax rate-nya kali gross profit setelah ini ya dikurangi depresiasi. Kemudian dari situ ada net profit, gross profit dikurangi pajak. Nah, cash flow itu aliran dananya itu adalah net profit ditambahkan lagi depresiasinya, seperti itu. Ya, jadi di awal itu mengurangi pajak, tapi nanti di cash flow-nya ditambahkan lagi untuk dicatat tadi ya di pembukuan. Dikurangi biaya investasi. Ya, jadi di awal-awal ini cash flow-nya minus ya. Tahun-tahun awal karena tahun 1 ada investasi, tahun 2 ada investasi. Jadi cash flow-nya net profit-nya
itu masih minus gitu. Nah, sampai suatu saat di mana net profit ini setelah memperhitungkan faktor waktu, bunga, suku bunga juga ya melebihi positif ya, NPV-nya positif. Nah, itulah periode pengembalian modal yang nanti akan ditunjukkan. Nah, cash flow ini net profit ditambah depresiasi dikurangi biaya investasi, dikurangi biaya revitalisasi bila ada ya. Tidak selalu ada ya di setiap tahun. Oke. Nah, jadi dalam cash flow setelah digunakan sebagai pengurang pajak, depresiasi dimasukkan kembali sebagai cash inflow. Kemudian saya lanjutkan dulu dengan menentukan kriteria kelayakan ya sebelum ditunjukkan contoh cash flow-nya. Indikator utama yang digunakan untuk menentukan kelayakan keekonomian dalam investasi adalah net present value, nilai bersih sekarang ya, lalu IRR, internal rate of return, dan payback period. Yang pertama, net present value ini investasi dianggap mempunyai kelayakan bila hasil-hasil evaluasi memberikan NPV yang positif ya, kumulatif nilai sekarang yang positif. Di mana present value adalah nilai sekarang dari penerimaan uang yang akan didapat pada tahun mendatang. Gitu ya. Jadi dihitung nilai sekarangnya berapa untuk pendapatan yang sebenarnya masih sekian tahun ke depan dan secara kumulatif juga berapa ya selama umur proyek. Kemudian internal rate of return atau IRR adalah tingkat diskon atau discount rate atau interest rate pada saat NPV-nya 0. Ya, definisinya seperti itu. Suatu investasi dapat diterima apabila IRR-nya lebih besar dari nilai interest rate yang ditentukan atau nilai minimum attractive rate of return MARR ya. Minimum attractive rate of return ini perusahaan tertentu punya kriteria ya, angkanya berapa? Misalnya 10%, 12%, nah harus lebih tinggi dari itu. Kalau lebih rendah ya tidak bisa diterima ya, atau ya kriterianya bunga bank saat itu ya. Kalau lebih rendah dari bunga bank ya lebih menguntungkan disimpan dan untuk deposito misalnya seperti itu ya, atau dalam investasi emas misalnya dibelikan emas disimpan gitu ya. Semakin tinggi nilai IRR maka investasi akan semakin layak atau visible. Nah, dihitung dengan formula berikut ya, 0 kan interest rate-nya 0 ya, sigma cash flow tahun ke T dibagi 1 plus IRR pangkat T dikurangi investasi awal tahun ke 0 ya. Tapi seperti di Excel itu sudah ada ya menu ya, paket programnya untuk menghitung IRR ya, juga menghitung NPV ya. Bisa kita hitung manual, bisa kita pakai sintak untuk menghitung IRR itu. Nah, jadi dapat dilakukan dengan metode numerik hingga didapat NPV-nya 0 atau dengan paket program ya, yang paling mudah dengan Excel ya, yang paling umum dipakai. Yang ketiga, payback period adalah periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan kembali. Semakin pendek payback period, maka investasi akan semakin menarik ya. Payback period merupakan waktu yang dibutuhkan hingga nilai kumulatif present value atau nilai net present value-nya ini menjadi positif. Di mana NPV atau akumulatif present value tahun ke T ini adalah present value tahun tersebut ditambah kumulatif present value tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi NPV ini kumulatifnya ya. Kemudian satu lagi adalah discount factor ya. Ini untuk memperhitungkan nilai waktu dari uang. Adalah faktor yang dipergunakan untuk mengkonversi penerimaan yang akan didapat pada tahun mendatang menjadi nilai sekarang dengan memperhitungkan suku bunga. Nilai waktu dari uang ya. Jadi discount factor ini adalah 1/1 plus interest rate pangkat T. Di mana ini T ini adalah tahun ke T. Misalnya suku bunga atau interest rate yang digunakan dalam perhitungan ini sebesar 10%, maka present value cash flow tahun ke T dikali discount factor. Ya. Jadi present value itu sama dengan cash flow tahun ke T dikali discount factor, atau ya cash flow tahun ke T dikali 1/1 plus interest rate
pangkat T. Itu cash flow tahun ke T dibagi untuk interest rate-nya 10%, 1 plus 0,1 pangkat T. Ya, nanti ditunjukkan contoh perhitungannya. Contoh, misal investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan spent ore tadi ditanamkan pada awal tahun 2017 ya. Anda abaikan dulu tahunnya ya. Dan pabrik mulai beroperasi pada awal tahun 2018. Ya, jadi 2017 dibayarkan gitu ya. Lalu 2018 baru beroperasi, termasuk cepat ya 1 tahun, sehingga diskon faktor tahun ke-0 tahun 2017 ya. Kan mulai dilakukan investasi. Jadi diskon faktornya tahun ke-0 ya 1 plus 10% suku bunganya tadi pangkat 0. Jadi 1 ya. Masih sama nilainya pada tahun itu ya diskon faktornya. Tapi nanti begitu tahun ke-1 nanti akan berbeda ya. Kemudian present value tahun ke-0 adalah cash flow tahun ke-0 kali diskon faktornya 1. Nah, present value tahun ke-0 ini belum produksi kan, baru investasi. Nah, investasinya adalah 17.899 tadi. Nah, ini minus ya. Cash flow-nya minus karena pengeluaran ya, cash outflow gitu. Jadi minus 17.899 kali 1 minus 17,9 juta USD. Kumulatifnya juga masih sama sekian. Notasi minus ini menunjukkan dana yang dikeluarkan, yaitu investasi yang dikeluarkan pada tahun ke-0, tahun 2017. Lalu pada tahun ke-1, diskon faktornya tahun 2018, ya Januari 2018 gitu ya, adalah, ya untuk tahun 2018 adalah 1 plus 0,1 pangkat 1. Jadi 0,91. Diskon faktornya, sehingga nanti present value tahun ke-1 adalah cash flow tahun ke-1 tadi sudah dihitung ya 1,25 juta ton tadi, 125.000 ton ore tadi, cash flow-nya kan 2,2 juta tadi ya, yang ini tadi, yang ini ya, yang ini ya, dikalikan dengan diskon faktor. Tapi ditambah depresiasi dulu ya. Kan ini tadi cash flow, formulanya ini tadi. Net profit plus depresiasi dikurangi biaya investasi sudah nggak ada di situ ya. Sudah habis tahun ke-1 saja. Ya. Sehingga cash flow-nya adalah ini. 2,2 ya. Ditambah 1,63 ini depresiasinya kali diskon rate-nya adalah ini 0,91. Ya, sehingga nilainya adalah 3,48. Kalau tidak dihitung nilai uang, ya ini akan lebih gede ya. Kalau tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Jadi nilai sekarangnya itu 3,48 juta. Kumulatif PV tahun ke-1 ya 3,48 ditambah tadi yang minus tadi ya. Minus 17,9 jadi masih minus tahun ke-1, minus 14,42. Ya. Jadi perhitungan cash flow-nya begitu. Tapi nanti ini kan ada dalam bentuk tabel gitu ya. Lalu untuk tahun kedua 2019 dihitung juga diskon rate-nya ya 1/1,1 pangkat 2 0,83. Untuk tahun kedua cash flow-nya lebih gede tadi karena produksinya lebih besar ya. 2 kali lipat. Nah, ini 7,17 setelah ditambah depresiasi juga ya, dikali 0,83 5,93 sehingga kumulatif present value-nya pada tahun kedua 5,93 ditambah kumulatif sebelumnya. Kumulatif sebelumnya kan ini. Tahun 1 minus 14,42 sehingga masih minus ya. Minus 8,49 juta USD. Dengan cara yang sama dapat dihitung kumulatif PV hingga tahun ke-11. Dan net present value itu NPV adalah jumlah total PV
tahun ke-0 sampai tahun ke-11 ini diperoleh nilainya 24,46 juta. Ya, positif ya, dan ya cukup bagus ya, 24,46 juta dengan biaya investasi tadi berapa? Tadi 17,9 juta ya. IRR-nya adalah 33,4%, cukup baik. Payback period-nya adalah 4 tahun ya. Ini saat NPV mulai bernilai positif. Ya, pada tahun keempat ya. Nah, ini dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi Anda buat tahun ke memanjang sana ya, dalam bentuk kolom gitu ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, lalu lain-lainnya itu apa? Barisnya itu ya Anda bisa produksi ore-nya dalam ton, lalu gold recover ya, emas yang diperoleh. Ini tadi yang sudah ditunjukkan perhitungannya ya, dalam kilogram. Tahun pertama separuhnya ya, tahun 2 sampai tahun 10 sama semuanya ya. Lalu dalam troy ounce dihitung. Nah, pendapatannya dalam juta USD, jadi sudah dibagi 1 kali 10 pangkat 6 ya, sehingga sudah dalam juta ini, 6,84 dan seterusnya. Nah, dikurangi royaltinya. Ya, ini dikurangi royalti, Anda kasih tanda minus saja ya. Pokoknya pengurangnya tanda minus ya, royalti 6,84 dikurangi 0,26, 6,58 ya pendapatan bersih. Terus di scroll ke sana formulanya sama ya. Lalu depresiasi masih minus di sini ya. Sama rata ya 1,63. Kemudian nomenklaturnya adalah keuntungan sebelum pajak ya. Keuntungan sebelum pajak ini ya apa? Pendapatan bersih dikurangi biaya operasi dikurangi depresiasi. Ya. Lalu pajaknya ya dikalikan saja tax rate-nya dengan ini. Baris di atasnya ya. Baru dapat keuntungan bersih 2,2, lalu masukkan lagi depresiasinya di line berikutnya ya. Positif. Lalu ada biaya modal minus ya. Hanya ada di tahun ke-0 ini. Ya, tahun ke-0 biaya modal masukkan sehingga cash flow-nya ya kumulatifnya ya, atau line sebelumnya ya, keuntungan bersih ditambah depresiasi ya, ditambah ini dikurangi ini biaya modal ya. Lalu faktor diskonnya Anda masukkan ya, terus mengecil faktor diskonnya ya. Nah, baru dapat present value-nya ini. Ini penjumlahannya saja ya. Present value ini, maaf bukan penjumlahan, perkaliannya ya antara cash flow dengan diskon faktor. Nah, kumulatifnya maksud saya yang penjumlahnya ya. Nah, nanti diperoleh seperti ini, Anda bisa lihat kumulatif PV atau NPV-nya ini mulai positif pada tahun keempat. Jadi tahun keempat setelah berproduksi ya, itu yang Anda harus pahami. Ya, bukan setelah investasi, tapi setelah berproduksi. Jadi tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ini positif. Ya, oke. Nah, ini profilnya kalau dinyatakan dalam bar chart ini seperti ini ya. Jadi yang warnanya coklat ini adalah present value-nya. Di bawah artinya kan investasi dikeluarkan tahun ke-0 ya. Ini kayaknya dari tahun ke-1 menghitungnya ya. Baru tahun kedua, tiga ini terus ya. Sehingga diperoleh ini tahun kelima ini baru positif NPV-nya, ini tahun kelima setelah investasi ya. Sebesarnya NPV-nya 24,46, IR-nya 33,4, payback period-nya 4 tahun ya setelah beroperasi. Nah, ini catatannya tahun ke-1 investasi dibayarkan, tapi di tabelnya ini tadi tahun ke-0 ya. Baik, untuk hari ini sampai di sini ya. Tapi kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Mau bertanya lagi, Pak? Ya, silakan. Kalau untuk industri pabrik metalurgi itu IRR dan PBP yang ideal itu berapa, Pak? Minimal. Ya.
bervariasi ya, tergantung komoditas logamnya. Untuk emas cenderung cepat ya, untuk ferronikel juga cepat ya, nikel pig iron itu 3-4 tahun untuk saat ini ya, untuk saat ini. Jadi memang gini ya, bergantung harga komoditas itu pada waktu itu. Nah, tapi kalau copper smelter itu cenderung lama periode pengembaliannya ya, 20 tahun gitu ya. Mengapa demikian? Karena ya margin keuntungannya kecil. Ya, jadi nanti ada contohnya. Karena apa? Harga copper di katod sama saja dengan harga copper di konsentrat. Nah, bagaimana bisa untung? Untung itu hanya dari namanya pengurangan TCRC. Ya, treatment charge, refining charge. Jadi ketika membeli konsentrat itu dikurangi itu gitu ya. Kan perlu biaya pemurnian kan di copper smelter. Lalu juga ada selisih recovery. Nah, ada recovery yang disepakati antara copper smelter dengan perusahaan tambang ya, sekian persen untuk CU, sekian persen untuk perak, sekian persen untuk emas. Ada 3 itu yang dihitung. AU, CU dulu ya tentu, CU, AU, AG. Kalau perusahaan smelter ini recovery-nya lebih rendah dari market recovery yang disepakati, rugi dia. Ya, tetapi kalau lebih tinggi, ya dia ada keuntungan ya dari selisih recovery itu. Sama juga dengan perusahaan jasa pemurnian emas. Ya. Nah, tadi mengakibatkan itu agak panjang ya, pengembalian modalnya untuk copper smelter. Nah, ini memang seperti itu, makanya cenderung kan lama sekali itu kan diwujudkan. Perusahaan tambang itu mau membuat smelter itu lama itu prosesnya. Itu pun harus diarahkan sedemikian rupa ya, melalui undang-undang, melalui peraturan lainnya gitu ya. Karena ya nilai tambahnya itu dari tambang sampai konsentrat itu mereka sudah 96% dari nilai value tembaganya ya, emas dan peraknya. Kalau dibuat smelter, ya kalau untung ya sekitar 4% saja. Ya. Nah, mekanisme bisnis ini dibuat sedemikian rupa tampaknya, ya agar negara industri itu tetap menikmati keuntungan, ya agar industrinya itu tetap di negara mereka, gitu ya. Dan supaya negara tambang ini hanya mengekspor raw material aja, konsentrat saja, gitu ya. Kalau diekspor nanti di sana kan ya menjadi katod, menjadi kabel, menjadi turunan-turunan lainnya kan. Dari anode slime bisa jadi emas batangan, jadi perak, granul gitu ya. Bahkan timbalnya juga bisa diekstraksi dari sana. Nah itu deh, jadi bervariasi ya komoditas satu dengan komoditas lain, tetapi secara umum kalau perusahaan itu punya tambang dan pabrik pengolahannya ini menjadi satu entitas bisnis yang sama, cenderung dia untung. Ya, tetapi kalau smelter, copper smelter, lalu yang lain-lainnya ya, karena ada biaya pembelian material ini, ya, nah, itu agak berat gitu ya. Nah, kalau perusahaan itu punya tambang, ini kan seolah-olah dari zero menjadi hero gitu ya, kan nggak ada nilainya itu di tanah itu. Ya, nah ini menjadi satu harga tertentu. Tetapi kalau dia harus membeli bahan baku, apalagi kalau dihargai sama, tipis itu marginnya, gitu ya. Tetapi tidak semua begitu juga, ya. Misalnya boksit menjadi alumina, itu kan naiknya agak tinggi itu ya, dari sekitar 40 US per ton ore gitu ya, menjadi sekitar ya berapa 300-an US per ton alumina gitu ya, menjadi copper menjadi aluminium ingot tuh 2.500-an ya. Nah itu ya. Jadi meskipun dia membeli bahan baku sudah ada selisih gitu ya, sudah ada selisih itu. Demikian pula yang lain-lain seperti nikel pig iron, ferronikel, nikel sulfat gitu ya. Nah seperti itu deh. Jadi purely itu adalah dinamika bisnis ya yang berkembang dan juga skema bisnis yang berlaku gitu.
dinamika itu ya bergantung pada harga komoditas itu pada saat itu gitu ya. Untuk saat ini memang lagi tinggi kan harganya logam itu ya. Demikian. Satu lagi Baik, mungkin Pak. kalau ada. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Bila tidak sesuai dengan rencana yang kemarin saya sampaikan, nanti saya posting juga di WA Group ya. Untuk kelompok 3 dan 4 ya sudah mulai presentasinya minggu depan ya di hari Rabu. Jadi materi ini akan diselesaikan nanti pada hari Selasa. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Ya, salam sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.